Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Dari doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar coding. Coding ini materi baru anak-anak. Kemarin pas liburan, bulan 7 Bu Guru mendapatkan diklat dan nantinya akan diimplementasikan kepada anak-anak. Ya, anak-anak nanti ada ilmu baru tentang coding. Pernah dengar coding itu apa? Ya, coding itu tentang pengkodean atau programmer. Ya, programmer. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar berpikir komputasional. Yaitu pada modul 2 pelajarannya adalah konsep dasar berpikir komputasional. Tapi sebelumnya anak-anak, Bu Guru pengen mengompakkan dulu biar lebih semangat lagi ya. Biar kalian semangat, mari kita Bu Guru akan bertanya. Siswa kelas 6? Siap. Siswa kelas 6? Siap. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Terima kasih anak-anak hebat kelas 6. Tepuk tangan semuanya. Ya, kita belajar tentang komputasional. Sebelum belajar, Bu Guru akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Bu Guru ingin menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaitkan berpikir komputasional dengan coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu dulu bisa dikenal dengan AI. Sudah pernah menggunakan AI? Sudah. Bu Guru kemarin sudah menyuruh anak-anak membawa apa? HP. Sudah bawa semua? Sudah. Oke, coba tunjukkan kepada Bu Guru. Oke, ada yang tidak membawa HP? Oh, semua membawa HP ya? Di dalam pembelajaran berpikir komputasional ini, kita belajar ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, apa? Bisa? Dekomposisi. Yaitu Memecah masalah bisa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikerjakan. ya, 4 pilar berpikir komputasional yaitu 1. Dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikerjakan. Berarti untuk berpikir kritis kita harus bisa memecahkan masalah yang kecil yang dapat dikerjakan. 2. Pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah-masalah kecil yang sudah dipecahkan. Biasanya kan ada ya, ada masalah kecil terus bisa dipecahkan. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Nah, nanti bisa selanjutnya. Ketiga, tidak, Abstraksi. yaitu Memilih informasi penting dan membuang yang tidak relevan agar kita bisa fokus pada intinya. ya, kita abstraksi, memilih informasi penting dan membuang yang tidak relevan agar kita bisa fokus pada
intinya. Jadi kita mempunyai HP itu tidak sembarang informasi kita terima, karena sekarang ada banyak hal-hal yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Ya, kita harus bisa menyaringnya ya, tidak salah-salah. Yang keempat, algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang berurutan dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah 4 pilar berpikir komputasional. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana cara berpikir komputasional itu? Secara sistematis. Contoh, kita membuat teh manis. Yang pertama kita lakukan apa? Menyeduh atau merebus dulu airnya? Merebus dulu. Terus apa? Tuangkan sebutir dalam gelas. Iya, dituangkan dulu tehnya dalam gelas dan gula. Terus kalau airnya sudah mendidih kita tuang. Contoh yang kedua yaitu pergi ke sekolah ya. Contoh yang kedua adalah pergi ke sekolah. Bagaimana cara kita mulai untuk pergi ke sekolah? Kita apa dulu pertama? Bangun pagi. Sebelum pergi ke sekolah kita bangun pagi. Terus kedua mandi. Setelah mandi siap-siap. Terus yang terusnya sarapan. Dan selanjutnya kita bisa belajar atau pergi ke itu adalah cara-cara berpikir komputasional secara sistematis. Ada urutan, ya itu namanya komputasional. Ya, komputasional dengan cara kalau plug itu kita menggunakan HP bisa mencari sesuatu di Google. Ya, terus menggunakan TikTok itu termasuk plug. Mengerjakan tugas di Google Form itu termasuk plug. Ya, kegiatan yang berhubungan dengan komputer atau apa? Lanjutnya, selain contoh ini, coba kalian dibagi kelompok. Sudah dibagi kan kelompoknya? Sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Guru ada soal. Nanti berpikir bersama dalam sebuah kelompok. Contohnya pada pola warna dan pola bentuk. Ini lingkaran ya. Seperti ini ya. Segitiga, lingkaran, segitiga. Lingkaran sebenarnya tidak kelihatan, ini putih. Kalau misalkan yang ini merah, warna apa? Merah, hijau, merah, hijau. Biru muda, hijau, biru tua. Jika urutan warnanya adalah merah, hijau, biru, merah, hijau, biru, merah, hijau, warna apakah yang muncul setelahnya? Ini secara sistematis. Warna apa? Biru. Warna biru, pintar. Tepuk tangan untuk Ida. Ya, contoh yang kedua. Perhatikan untuk urutan gambar berikut. Ada apa ini? Segitiga. Segitiga.
Sudah berhasil yang ke satu? Sekarang yang kedua. Bagaimanakah kita caranya biar bisa sampai ke titik? Ada yang bisa? Kita selesai? Turn right, turn left, belok kanan, belok kiri, dan jalan terus. Ini jalan terus apa belok kanan? Loh, ini loh, ini ke depan. Terus, jalan terus, jalan kiri, belok kanan, jalan terus. Ada yang bisa ya? Yang bisa kan bisa? Oh, bisa. Tepuk tangan untuk. Setiap Senin, Rabu, Jumat, Andi les musik. Hari apakah Andi akan les musik setelah hari Jumat? Hari Senin. Iya, pintar, tepuk tangan. Di situ ada setiap Senin, Rabu, Jumat, Andi les musik. Berarti hari apakah Andi akan les musik setelah hari Jumat? Hari Senin. Hari Minggu dia libur. Kak les. Berikutnya, Ibu coba dibaca. Ibu selalu Bangun subuh, menyapu, membuat sarapan. Ibu selalu bangun subuh, menyapu dan membuat sarapan. Pertanyaannya, jika ibu sudah menyapu, maka kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah membuat sarapan. Ayo yang cowok-cowoknya dibaca. Contoh sekali lagi, ibu selalu dibaca. Ibu selalu bangun sholat subuh, menyapu dan membuat sarapan. Berarti langkah pertanyaannya, jika ibu sudah menyapu, maka kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah membuat sarapan. membuat sarapan. Makanya kalimatnya didengar. Itu adalah berpikir kritis bagaimana memahami sebuah pertanyaan. Ya. Bu Guru ingin menyimpulkan bahwasanya kita tadi adalah belajar tentang konsep dasar berpikir komputasional. Di situ ada 4 pilar. Apa saja? Siapa yang ingat? 1. Dekomposisi. Pintar, angkat tangan sekali lagi. Nomor 2. Nomor 2 siapa? Apa? Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, iya, ini 4 pilar di dalam konsep berpikir komputasional, yaitu decomposition, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Pengenalan pola seperti tadi ada segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Jadi selanjutnya segitiga 2 kali. Itu adalah pengenalan pola. Berarti cara kerjanya, cara kegiatannya secara sistematis, secara berurut. Kita disuruh belajar bagaimana cara berpikir teratur, ya, agar kita menjadi anak-anak yang disiplin. Jadi setiap hari harus dilakukan seperti itu. Jangan baca mandi mau sarapan, tidak usah ganti baju. Nah, kan gak enak ya. Jadi harus secara
dikumpulkan kepada Bu Guru. Langsung dijawab ke Bu Guru ya, jangan di grup. Nanti teman-temannya bisa menyapa. Oke. Ada pertanyaan anak-anak tentang komputasional? Tidak ada, sudah paham? Berarti kita harus mengingat tadi 4 pilar yang ada di dalam cara kita berpikir komputasional, yaitu decomposition, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Inilah pelajaran hari ini. Terima kasih banyak anak-anak. Jangan lupa PR dikerjakan dan dikumpulkan